Pernah nggak kalian belanja dan kemudian menyadari kalau harga barang-barang yang biasa kalian beli kok makin mahal ya? Halo semua, selamat datang di Unboxing Ekonomi. Di episode kita kali ini, kita akan membahas apa itu inflasi dan kenapa harga naik dan dampaknya buat kita, khususnya daya beli kita. Yuk kita mulai ya penjelasannya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu waktu periode tertentu. Singkatnya, kalau tahun lalu kita punya uang 100.000, cukup untuk belanja harian, tapi tahun ini bisa jadi nggak cukup lagi. Kita dalami kenapa inflasi bisa terjadi. Ada dua penyebabnya. Yang pertama, inflasi itu atau harga-harga bisa naik karena permintaan barang dan jasanya itu naik. Jadi inflasinya karena efek permintaan. Ya, kita semua meminta barang dan jasa, akhirnya ada kenaikan harga. Contohnya, saat diskon misalnya akhir tahun nih, orang-orang pada belanja sale. Nah, pada berebut kan ya. Nah, di situ juga ada kenaikan harga. Walaupun sebetulnya sale, tetapi karena yang meminta barang itu banyak, maka harganya sebetulnya naik. Yang kedua, inflasi yang disebabkan dari sisi biaya produksi. Perusahaan melakukan kegiatan produksi, bahan bakunya naik, mendorong biaya produksi perusahaan naik. Di situ juga akhirnya perusahaan ketika dia menghasilkan barang dan menjualnya kepada konsumen, harganya menjadi naik. Terutama biasanya karena harga BBM naik. Ongkos distribusi makanan juga ikut naik. Akhirnya harga beras di toko juga ikut naik. Nah sekarang bagaimana inflasi mempengaruhi daya beli kita? Ya, inflasi itu bisa mempengaruhi daya beli kita karena inflasi daya beli kita itu akan turun kalau penghasilan kita tetap. Contohnya, kalau inflasi tahunan 5%, tapi gaji kalian hanya naik 3%, maka daya beli atau secara real pendapatan kalian sebetulnya turun atau berkurang. Nah, ilustrasi lain, harga minyak goreng naik dari 15.000 menjadi 20.000 per liter. Nah, kalau biasanya 100.000 cukup untuk belanja bulanan, sekarang kalian harus tambah anggaran untuk bisa menjaga pengeluaran yang sebelumnya atau pengeluaran kita supaya tetap seperti yang sebelumnya. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi? Di sisi pemerintah, menjaga stok barang dan jasa supaya cukup dan memastikan logistik berjalan dengan lancar. Di sisi Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga untuk mengurangi tekanan inflasi. Bagaimana caranya? Suku bunga naik. Kita cenderung menabung di bank, mengurangi kegiatan konsumsi. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan. Contoh yang lain, kalau suku bunga naik, cicilan KPR menjadi lebih mahal. Ya kan? Orang-orang cenderung menunda belanja sehingga inflasi jadi bisa terkendali. Karena uang kita pakai untuk bayar cicilan yang lebih besar. Yang kedua, pemerintah memberikan subsidi untuk barang-barang yang esensial seperti BBM dan bahan pokok. Operasi pasar biasanya juga dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan stok barang, khususnya bahan makanan, beras, gula, itu cukup di pasar. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi inflasi? Pertama, fokuskan pada pengeluaran untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu. Ya, jika harga minyak goreng naik, cari alternatif lain yang lebih terjangkau, termasuk membeli dengan ukuran mungkin yang lebih kecil. Kalau biasanya kita beli dengan 2 liter dalam satu posnya, sekarang kita beli dengan ukuran yang lebih kecil, dengan beli secara eceran. Dengan begitu kita mensiasati, kita tetap beli minyak goreng, tapi dengan kapasitas yang lebih kecil. Atau mungkin terlalu ekstrim ya, kalau kemudian kita nggak makan gorengan, ya, tapi setidaknya kita kurangilah makan gorengan-gorengan. Kita bisa bikin rebusan. Yang kedua,
pertimbangan investasi yang tahan inflasi. Jadi kalau kita misalnya punya aset yang biasanya atau kita punya pendapatan yang kita bisa gunakan untuk menabung, biasanya itu ada investasi yang istilahnya bisa menjaga inflasi. Seperti surat berharga dengan pendapatan tetap, kan pemerintah mengeluarkan surat berharga negara. Atau membeli emas. Nah, ini bisa membantu mengurangi tadi daya beli yang turun atas nilai uang kita. Oke, seperti itu bahasan tentang inflasi kita pada episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau mau tahu lebih banyak soal ekonomi yang relevan untuk kehidupan sehari-hari, ikuti terus Unboxing Ekonomi. Sampai jumpa di episode berikutnya.